Sekarang kita ke penyedia jasa software ERP ya, atau provider dari software ERP. Ini kita bisa bagi menjadi 3 ya. Jadi ada yang level pertama itu adalah para pemain utama ya, dominant player atau leading player di industri software ERP ini. Kita bisa menyebutkan 3 nama besar ya, top 3 ya. Yang pertama SAP, kemudian Oracle, dan Microsoft Dynamics-nya ya. Jadi mereka yang 3 ini ya, ini biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan besar ya, yang bisnisnya sudah kompleks gitu, bisa multi lokasi gitu, di berbagai lokasi lah di dunia mereka punya bisnisnya beroperasi gitu. Kemudian ada layer 2 nih ya, level 2 yaitu adalah penyedia jasa software ERP yang sudah segmented marketnya ya, misalnya tergantung sektor industrinya ya. Ada yang lebih ke sektor manufaktur, ada yang lebih ke jasa ya, ada yang jasanya pun mungkin ada yang ke keuangan, ada yang ke distribusi dan sebagainya. Nah, sedangkan yang layer yang ketiga itu skalanya mungkin lebih ke niche market ya, atau lebih ke ceruk ya. Jadi kalau tadi kita lihat yang layer pertama itu untuk besar ya, yang layer kedua mungkin menengah, nah atau sedang ya, yang ketiga ini itu sudah lebih banyak untuk perusahaan-perusahaan yang kecil lah kita sebut ya. Nah ini biasa untuk perusahaan-perusahaan yang unik lah, jadi fleksibilitasnya tinggi ya. Jadi misalnya tidak harus bahwa solusi ERP-nya itu harus full gitu ya, bisa aja dengan modul-modul tertentu saja dan kebutuhan si perusahaan yang unik tersebut ya. Oke, kita banyak mendengar ya bahwa implementasi dari ERP ini tidak selalu berhasil ya, bahkan mungkin lumayan tinggi nih tingkat kegagalannya ya. Nah ini kita bisa analisis bahwa sebetulnya kegagalan dari implementasi ERP ini bukan karena faktor teknologinya ya, atau softwarenya gitu. Nah ini lebih banyak karena faktor non teknologi ya. Jadi misalnya faktor non teknologi ini misalnya kurangnya dukungan dari manajemen ya, terutama top level manajemen. Kemudian faktor SDM ya, yang kurang siap ya. Dan juga ini yang paling penting nih sebetulnya adalah misalnya proses bisnis yang belum diimprove di perusahaan itu ya. Jadi masih menggunakan proses bisnis yang lama gitu. Makanya sebaiknya di dalam proses implementasi ERP ini dilakukan terlebih dahulu yang namanya Business Process Improvement ya, atau BPI. Oke. Nah, faktor lain misalnya apa? Karena implementasi ERP ini berarti kan terjadi migrasi ini ya, dari sistem existing yang non ERP ke ERP. Berarti di situ ada butuh transisi ya, jadi itu ada perubahan kan di situ di dalamnya. Maka proses perubahan itu kan harus dikelola ya nggak? Di-manage. Oke, direncanakan, kemudian dikontrol ya, kemudian diimplementasi, dievaluasi dan sebagainya lah. Di situ butuh change management. Karena kalau tidak seperti itu susah ya. Karena rata-rata orang kan tidak mau berubah ya nggak? Jadi ketika blok dikasih satu sistem yang baru, belum tentu mereka siap gitu. Ya, dan ini yang banyak menyebabkan kegagalan dari implementasi sistem ERP ya. Nah, jadi solusinya bagaimana? Tadi yang paling penting adalah bahwa fokusnya bukan hanya pada aspek teknologinya saja ya. Jadi ERP itu bukan melulu terkait dengan softwarenya saja ya. Tetapi ada yang lebih penting dari itu adalah proses non teknologinya ya. Dalam hal ini menyiapkan proses transisinya nih, terutama dari sisi SDM dan manajerial ya. Dan yang keduanya tentunya ya, untuk menghindari kegagalan tadi di dalam proses pemilihan sistem ERP ini atau software ERP ini tentunya harus hati-hati ya, harus sesuai ya, harus yang fit dengan kebutuhan, dan kebutuhannya pun tidak hanya yang sifatnya sesaat. Jadi harus tahu nih bahwa perusahaan ini pun nanti akan bertransformasi ya enggak? Bahwa sebuah perusahaan itu dia akan growing
dan market juga akan berubah ya. Jadi harus dipikirkan nih ke depannya. Jadi visinya harus ada dulu nih, visi dari si perusahaan itu. Sehingga nanti bisa dipilih sistem ERP yang sesuai gitu. Nah, kalau terkait dengan tren ERP ke depan ya, kalau kita lihat ya, seiring dengan perkembangan revolusi industri ya, 4.0 gitu, di mana perkembangan teknologi sudah semakin kompleks, semakin canggih gitu. Era teknologi informasi itu sudah berkembang menjadi sekarang ke teknologi data ya, data teknologi. Sehingga kalau kita lihat ERP ke depan akan berkembang ya dengan mengadopsi atau mengadaptasi teknologi-teknologi mutakhir tadi ya. Misalnya sistem ERP dikombinasi dengan artificial intelligence ya, dengan machine learning gitu, yang diimplan di dalam OLTP atau OLAP-nya tadi gitu ya, sehingga misalnya bisa jadi akan punya pola-pola nih, bisa mengenali pola ya, kemudian bisa mengidentifikasi masalah ya, bahkan memforecast mungkin secara lebih baik lagi gitu, dengan menerapkan algoritma dan sebagainya. Oke. Nah, bahkan mungkin dengan adanya blockchain system tuh ya, bisa aja diadopsi oleh sistem ERP gitu ya, untuk mengoptimalkan misalnya proses tracking sistemnya atau termasuk paymentnya gitu. Nah, mungkin termasuk juga Internet of Things nih ya, bagaimana supaya bisa mengintegrasikan peralatan-peralatan di lantai produksi misalnya, atau dalam satu perusahaan itu ya, semua device yang ada di perusahaan itu ya bisa terintegrasi gitu ya dengan sistem ERP, sehingga misalnya data atau informasi tentang apa yang terjadi di perusahaan itu ya, itu bisa terungkap lebih lengkap dan bisa digunakan ya secara optimal oleh sistem ERP tadi gitu, sehingga nanti pada akhirnya bisa menjadi lebih optimal gitu.